langsung saja kita ke materi pertama, yaitu tentang evolusi otak manusia. Seperti dinyatakan pada bab 8, manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari Australopithecus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung selama 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Pada kurun waktu antara 3-4 tahun lalu, dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens pada sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, ukuran otak telah berkembang hampir 2 kali lipat, dari 800 mg ke 1500 mg. Meskipun otak ukuran itu sendiri bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi. Paling tidak, ukuran itu memungkinkan akan adanya fungsi yang bertambah. Perkembangan otak ini dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap perkembangan ukuran seperti yang dikatakan di atas. Tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan yang ditemukan di Cina. Tahap kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Perubahan ini terjadi pada masa pra-Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Perubahan ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui korpus kalosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran-aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Dan perkembangan terakhir adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris. Dua tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Selanjutnya, yang kedua, otak manusia dan otak binatang. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisikal lain, yang membedakan manusia dari binatang adalah terutama otaknya. Dibandingkan dengan beberapa binatang lain seperti monyet dan anjing, volume otak manusia memang lebih besar. Akan tetapi, yang memisahkan manusia dari kelompok binatang, khususnya dalam hal penggunaan bahasa, bukanlah ukuran dan bobot otaknya. Kerbau dan gajah jelas mempunyai otak yang lebih besar daripada otak manusia. Tetapi, tetap saja makhluk-makhluk ini tidak dapat berbahasa. Sebaliknya, manusia nanokepalik atau manusia KT yang otaknya hanya sekitar 400 gram dan kira-kira sama dengan berat otak seekor simpanse umur 3 tahun, dapat berbicara secara normal sedangkan simpanse tidak. Selanjutnya yaitu otak manusia. Dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg dengan rata-rata 1330 gram. Untuk ukuran orang barat, ini hanyalah 2% dari berat badannya. Untuk manusia Indonesia, bukan mungkin kurang dari itu, akan tetapi ukuran yang sekecil ini menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Dari data ini saja, tampak bahwa otak memerlukan perhatian khusus dari badan kita, dan tentunya ada alasan mengapa demikian.
Batang otak terdiri dari bagian-bagian yang dinamakan medula, pons, otak tengah, dan cerebellum. Bagian-bagian ini terutama berkaitan dengan fungsi fisikal tubuh, termasuk pernafasan, detak jantung, gerakan refleks, pencernaan, dan pemunculan emosi. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang. Yang kiri mengontrol yang kanan dan yang kanan mengontrol yang kiri. Korpus kalosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinir apa yang dilakukan oleh kedua hemisfer tersebut. Selanjutnya yaitu otak binatang. Evolusi otak pada manusia dan pada makhluk hidup lainnya, sementara orang memakai sebagian besar otaknya untuk proses normal, termasuk proses kebahasaan. Binatang seperti simpanse lebih banyak memakai otaknya untuk kebutuhan fisik. Dari perbandingan antara otak manusia dan binatang yang paling modern sekalipun, tampak bahwa baik struktur maupun organisasinya sangat berbeda. Perbedaan neurologis seperti inilah yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan binatang tidak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kaitan otak dengan bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh konteks pendengaran primer. Di sini input itu diolah sangat rinci sekali. Misalnya, apakah bunyi sebelum bunyi O yang didengar itu memiliki VOT lebih 60 milidetik, lebih 20 milidetik, atau di antara kedua angka ini. Angka indeks VOT ini penting karena kalau VOT-nya adalah lebih 0 milidetik, maka bunyi itu pastilah voice seperti B, G. Kalau itu lebih dari 30 milidetik, pastinya bunyi itu tak voice seperti P, K, dan seterusnya. Korteks ini juga meneliti apakah urutan bunyinya adalah misalnya P, C, atau S, O, P. Baiklah, materi selanjutnya, peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Dari gambar di atas jelas tampak bahwa hemisfer kiri merupakan hemisfer yang bertanggung jawab tentang ihwal kebahasaan. Akan tetapi, hemisfer kanan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kebahasaan. Penelitian WADA 1949 yang memasukkan cairan kepada hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri ditidurkan, maka terjadilah gangguan bicara. Tes yang dinamakan Dichotic Listening Test yang dilakukan oleh Kimura 1961 juga menunjukkan hasil yang sama. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa input yang masuk lewat telinga kanan jauh lebih akurat daripada yang lewat telinga kiri. Pada kedua hemisfer itu belum ada literasi, yakni belum ada pembagian tugas. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus di mana sebelum umur belasan bahwa anak yang cedera hemisfer kiri dapat memperoleh bahasa seperti anak yang normal. Di samping itu, ada hal-hal yang berkaitan dengan bahasa yang ternyata ditangani hemisfer kanan. Dari orang-orang yang hemisfer kanannya terganggu, didapati bahwa kemampuan mereka dalam mengurutkan peristiwa sebuah cerita atau narasi menjadi kacau. Mereka tidak mampu lagi untuk menyatakan apa yang terjadi pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya.
Materi selanjutnya, gangguan wicara. Meskipun ukuran otak hanya maksimal 2% dari seluruh ukuran tubuh manusia, ia menyedot banyak sekali energi. Kurang dari 15% saluran seluruh aliran darah dan 20% dari sumber daya metabolik tubuh. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyimpitan pembuluh darah pada otak, ada gangguan lain, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Stroke mempunyai berbagai akibat. Karena adanya kontrol saling dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan, maka stroke yang terdapat pada hemisfer akan menyebabkan gangguan pada belahan badan sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, jika yang terjadi stroke pada bagian kiri itu yang terjadi pada hemisfer kanan. Saya Friska Aniza dengan NIM A1B1 18130 akan melanjutkan materi ketiga, yaitu akibat lain dari stroke. Pengaruh stroke tidak terbatas hanya pada gangguan wicara saja. Ada gangguan-gangguan lain yang tidak langsung berkaitan dengan bahasa. Penderita apraksia misalnya, tidak dapat melakukan gerakan-gerakan tertentu meskipun dia tidak menderita cacat lumpuh tangan. Penderita ataksia kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan muskuler yang volunter. Orang yang kena stroke juga dapat kehilangan ingatannya. Penderita aterograde amnesia mengalami kerusakan pada bagian otak yang dinamakan hippocampus. Kerusakan ini menyebabkan dia tidak mampu untuk menyimpan informasi. Stroke juga dapat menyebabkan penyakit prosopagnosia, yakni ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Dari gambaran di atas dapat dipahami mengapa pada orang yang kena stroke muncul bermacam-macam penyakit yang berbeda satu sama lain. Ini semua tergantung pada persisnya daerah yang terserang. Dalam hal merespon misalnya, orang kena afasia Broca tidak bisa menjawab secara lisan. Tapi kalau daerah untuk tulisannya masih utuh, dia bisa menjawab dengan cara menulis. Orang yang korteks pendengarannya terserang, tetapi korteks visualnya masih utuh, dapat menerima input lewat tulisan, dan seterusnya. Kemudian, hipotese umur kritis. Sebelum mencapai umur belasan bawah, sekitar umur 12 tahun, anak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan pada secara natif. Pada masa anak berumur 2-12 tahun, ia dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Misalnya, ada anak Indonesia yang lahir dan besar di Thailand dan bergaul dengan orang-orang Thailand, maka anak Indonesia tersebut juga dapat berbahasa Pasathai dengan aksen yang kental dan tidak kentara sebagai aksen asing. Sebelum umur 12 tahun, pada anak belum terjadi lateralisasi, yakni hemisfer kiri dan hemisfer kanan belum dipisah untuk diberi tugas sendiri-sendiri. Kedua-duanya masih lentur dan masih dapat menerima tugas apapun, menurut Darjo Wijoyo. Hal tersebut menyebabkan pada umur 12 tahun ke atas, otak sudah tidak sefleksibel sebelumnya, sehingga untuk mempelajari bahasa asing seperti penutur aslinya sudah berkurang. Kemudian, kekidalan dan kekinanan. Kekidalan dan kekinanan bukanlah penyakit berbahaya yang harus diobati, karena kidal bisa terjadi akibat faktor genetik dan kebiasaan sejak kecil. Menurut Darjo Wijoyo, manusia ada yang kidal, left-handed, dan ada yang kinan, right-handed. Sementara itu, ada yang dapat menggunakan tangan kiri atau tangan kanannya secara imbang, yang disebut ambidextrous. Dalam hal ini, ketika seseorang kidal, berarti ia lebih mendominasi menggunakan hemisfer kanan. Sedangkan untuk kekinanan, seseorang cenderung menggunakan hemisfer kiri dalam berbahasa. Namun,
dan Epstein, menurut Darjowijoyo, mengatakan bahwa kadar dominasi hemisfer kiri pada orang kidal yang tidak sekuat seperti orang kinan, membuat orang kidal mempunyai masalah dalam hal baca tulis. Kemudian, otak pria dan otak wanita. Menurut Steinberg dan kawan-kawan, dalam karya Darjowijoyo, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Keadaan inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Akan tetapi, temuan dari Philip dan kawan-kawan menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. Menurut Childs, di tahun 2009, letak keunggulan otak wanita terbagi menjadi 3. Yang pertama, otak wanita lebih seimbang. Ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lepas dari soal ukuran, daerah tertentu otak wanita lebih kaya akan neuron dibandingkan dengan otak pria. Maksud dari daerah tertentu dari pernyataan tersebut adalah hemisfer kiri pada wanita. Oleh karena itu, wanita memiliki kemampuan verbal yang tinggi yang ternyata dapat dilacak ke otaknya. Yang kedua, otak wanita lebih tajam. Otak wanita lebih tajam dalam berbagai hal, yakni penglihatan, pendengaran, daya ingat, dan perasaan. Kemudian, lebih awet dan selektif. Otak wanita memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak, pemakaian energi oleh otak, dengan umurnya. Lalu ada bahasa sinyal. Bahasa sinyal dapat diperlukan bagi seorang tunawicara dan tunarungu. Hanya dengan bahasa sinyal, seorang tunawicara dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Menurut Darjowijoyo, bahasa sinyal mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat. Bahasa sinyal itu ada beberapa macam, yaitu bahasa sinyal Amerika dan bahasa sinyal bahasa Inggris. Hemisfer kanan lebih unggul menangani tugas untuk desain dan pola-pola visual, maka kita mengharapkan hemisfer inilah yang mengurusi bahasa sinyal. Penggunaan bahasa sinyal ada yang memakai hemisfer kiri untuk bersinyal. Kalau hemisfer kanan rusak, pada umumnya tidak terjadi gangguan dalam bersinyal. Sedangkan tata bahasanya utuh dan tidak terbata-bata. Selanjutnya, metode penelitian otak. Menurut Darjowijoyo, pada zamannya, Broca dan Wernicke melakukan penelitian mengenai otak tanpa menggunakan alat-alat canggih. Mereka melakukan operasi setelah pasiennya meninggal dan melakukan operasi pemisahan hemisfer kiri dan hemisfer kanan untuk mengobati penyakit epilepsi ketika pasiennya masih hidup. Jadi, penelitian otak sangatlah penting di samping untuk mengetahui peranan hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Penelitian otak juga berfungsi mengetahui penyakit tertentu. Berikut metode-metode penelitian otak. Yang pertama, sinar X. Sinar X adalah gelombang-gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi yang dapat menembus benda-benda non-logam di mana sinar tersebut diserap oleh struktur-struktur tubuh. Yang kedua, CT atau CAT, Computerized Axial Tomography. CT atau CAT scan memanfaatkan sumber sinar X-ray untuk merekam berbagai image dan komputer kemudian membentuk imaji 3 dimensi dari seluruh atau sebagian otak. CAT scan digunakan oleh para dokter untuk meneliti tumor-tumor dan ketidaknormalan lainnya. Tetapi seperti halnya sinar X, metode ini tidak dapat memberikan informasi yang rinci mengenai fungsi otak. Yang ketiga, PAT, Positron Emission Tomography. PAT dapat mempertunjukkan kegiatan otak secara langsung. Pada PAT, bahan yang berisi radioaktif ringan ini disuntikkan ke pembuluh darah dan kemudian pola aliran darah pada otak ditelusuri dengan alat detektor khusus yang diletakkan pada si kepala pasien. Yang keempat, MRI, Magnetic Resonance Imaging.
MRI berfungsi untuk mengukur otak dengan memanfaatkan jumlah aliran darah pada daerah otak yang sedang aktif. Aktivitas seluler diukur melalui medan magnetik yang menelusuri proton pada aliran darah. Pada saat suatu daerah di otak melakukan sesuatu tugas kognitif, ada tambahan aliran dan aktivitas seluler yang berkaitan dengan tugas tersebut pada daerah itu. Yang kelima, ERPS, Event Related Potentials. ERP berfungsi untuk mengukur perubahan-perubahan voltase pada otak yang berkaitan dengan hal-hal seperti sensori, motorik, atau kognitif. Pengukuran perubahan voltase ini mempunyai resolusi waktu yang ukurannya milidetik. Rekaman dari ERP menunjukkan sederetan puncak voltase yang positif dan negatif yang muncul dengan jeda waktu tertentu sejak stimulus diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nelly Gusriani. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika hemisfer kanan terganggu pada anak? Dari orang-orang hemisfer kanannya terganggu, didapati bahwa kemampuan mereka dalam mengurutkan peristiwa sebuah cerita atau narasi menjadi kacau. Orang-orang ini juga mendapatkan kesukaran dalam menarik inferensi. Orang-orang yang terganggu hemisfer kanannya juga tidak dapat mendeteksi kalimat ambigu. Dia juga kesukaran memahami metafora maupun sarkasme. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Deviansah. Pertanyaannya adalah, gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Coba Anda sebutkan apa saja jenis afasia tersebut. Afasia terbagi menjadi 4. Yang pertama, afasia Broca. Afasia Broca adalah kerusakan yang terjadi pada daerah Broca. Karena daerah ini berdekatan dengan jalur korteks motor, maka yang sering terjadi adalah bahwa alat ujaran termasuk bentuk mulut menjadi terganggu. Kadang-kadang mulut bisa mencong. Yang kedua, afasia Wernicke. Afasia Wernicke adalah letak kerusakan pada daerah Wernicke, yakni bagian agak belakang dari lobe temporal. Yang ketiga, afasia amonik. Afasia amonik ini kerusakan otak yang terjadi pada bagian depan dari lobe parietal atau pada batas antara lobe parietal dengan lobe temporal. Selanjutnya, afasia konduksi. Afasia konduksi ini bagiannya rusaknya pada afasia fiber yang ada pada fasciculus akurat yang menghubungkan lobe frontal dengan ide temporal. Pasien afasia ini tidak dapat mengulang kata yang baru saja diberikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurfajriani. Pertanyaannya yaitu, adakah kaitannya antara otak di satu pihak dengan jenis kelamin di pihak lain? Baiklah, saya akan menjelaskan. Antara otak pria dengan otak wanita terletak pada bentuknya. Hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Pada laki-laki, otak cenderung berkembang dan memiliki spesial yang lebih kompleks seperti kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka sekali mengutak-atik kendaraan. Daerah korteks otak pria lebih banyak tersedot untuk melakukan fungsi-fungsi spasial dan cenderung memberi porsi sedikit pada daerah korteksnya untuk memproduksi dan menggunakan kata-kata.
kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri kanan atau corpus callosum otak laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak perempuan. Apabila otak pria hanya menggunakan belahan otak kanan, otak perempuan bisa memaksimalkan keduanya. Itulah mengapa perempuan lebih banyak bicara ketimbang pria. Dalam sebuah penelitian disebutkan, perempuan menggunakan sekitar 20.000 kata per hari, sementara pria hanya 7.000 kata. Termasuk, perempuan bisa memaksimalkan multitaskingnya. Misalnya, menggendong si kecil sembari memasak dan menyaksikan sinetron favorit di televisi. Sementara kaum pria, jangan heran kalau mereka tidak mendengarkan panggilan Anda ketika tengah menyimak pertandingan bola dari klub favorit atau tengah menyaksikan film kesayangan di televisi. Otak perempuan lebih banyak mengandung serotonin yang membuatnya bersikap tenang. Tak aneh jika wanita lebih kalem ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fisik, sedangkan laki-laki lebih cepat naik pitam. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Rizky Maharani. Pertanyaannya yaitu, apakah ada korelasi antara kekidalan dan kekinanan dalam pemakaian bahasa ataupun kemampuan intelektual lainnya? Di sini ada yang mengatakan bahwa kadar dominasi hemisfer kiri pada orang kidal yang tidak sekuat seperti orang kinan membuat orang kidal mempunyai masalah dalam hal baca dan hal tulis. Namun, hal tersebut masih menjadi perdebatan. Berdasarkan penelitian bahwasanya bagian depan dari otak kita tidak mempengaruhi seseorang untuk berbicara dengan baik dan benar. Namun, bagian kepala yang disebut dengan medan Broca atau Broca yang memiliki peranan penting dalam berbahasa. Namun, yang terjadi dalam masyarakat kita adalah sesuatu yang buruk itu berasal dari kiri, dan hal ini sudah menjadi budaya, dan dalam masyarakat yang berbudaya seperti ini, orang umumnya menghalangi anak untuk menjadi kidal, padahal masalah kekidalan adalah semata-mata masalah genetik. Namun, belum ada penelitian yang menyatakan mengenai dampak dari pemaksaan memakai tangan kanan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mini Adina. Pertanyaannya adalah, berikan satu contoh yang mudah mengenai hipotese umur kritis. Misalnya, ada anak Indonesia yang lahir di Filipina dan bergaul dengan orang-orang di Filipina. Maka, anak Indonesia tersebut juga dapat berbahasa Tagalog dengan aksen yang kental dan tidak kentara sebagai aksen asing. Karena anak umur belasan bawah mempunyai kemampuan untuk memperoleh bahasa manapun yang disajikan padanya secara naif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurita Hasmalani. Pertanyaannya adalah, apakah orang kidal memiliki hemisfer kiri yang kuat seperti orang kinan? Lamb dan Epstein mengatakan bahwa kadar dominasi hemisfer kiri pada orang kidal yang tidak sekuat seperti orang kinan membuat orang kidal mempunyai masalah dalam hal baca dan tulis. Artinya, hemisfer kiri pada orang kidal tidak sekuat hemisfer kiri milik orang kinan. Terima kasih.